Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosa Febri Nurusman, NPM 1813013048. Jadi di sini saya ingin menjelaskan siklus akuntansi perusahaan Barista Laundry. Nah, di sini ada ini ketentuannya. Perusahaan jasa 1 pada periode bulan Maret. Jadi perlu kita ketahui bahwa Barista Laundry merupakan usaha perusahaan jasa yang dibuka pada awal bulan Maret 2020 dengan modal awalnya senilai 250 juta rupiah dengan pemiliknya yang bernama Nona Saviola. Nah, di sini merupakan usahanya ada cuci kering dengan harga 6.000 per kilogram, setrika 8.000 per kilogram, cuci setrika 10.000 per kilogram. Nah, di sini ada kebijakan untuk penentuan bagaimana kita mengatur siklus akuntansinya. Nih, yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. 2. Metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode nominal. Yang ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Pembelian peralatan jika lebih dari atau sama dengan 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Yang kelima ada pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih dari sama dengan 750.000 diakui sebagai aset tetap. Dan jika kurang dari 750.000 diakui sebagai beban terjadinya. Nah, yang keenam itu ada perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nih, ini di sini ada umur ekonomisnya, kendaraan 5 tahun dan mesin cuci 8 tahun. Langsung saja kita ke transaksinya di bulan Maret. Di sini ada transaksinya. Sini adalah hasil kerja saya. Di sini ada nih. Yang pertama kita akan membentuk jurnal umumnya. Transaksi pada tanggal 1 Maret, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 250 juta rupiah. Sehingga pada jurnal umumnya kita catat sebagai kas di debit 250 juta rupiah dan modal di kredit sebesar 250 juta rupiah. Lalu transaksi tanggal 2 Maret, Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci Sharp senilai 3 juta rupiah per unitnya secara tunai. Nona Saviola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena dengan nilai 5 juta rupiah per unitnya secara tunai. Nah, di sini saya mencatat peralatan saja. Seharusnya mesin cuci dan mesin pengering itu dipisah seharusnya. Nah, di sini saya salah karena digabung. Jadi seharusnya itu mesin cuci sebesar 9 juta rupiah di debit dan mesin pengering senilai 15 juta rupiah di debit dan kasnya di kredit sebesar 24 juta rupiah. Lalu tanggal 3 Maret Nona Saviola membeli setrika uap laundry 3 unit dengan per unitnya sejumlah 3.200.000 rupiah secara tunai. Maka pencatatannya yaitu peralatan atau setrika uap laundry sebesar 9.600.000 rupiah dan kasnya 9.600.000 rupiah. Lalu tanggal 4 Maret membeli perlengkapan laundry berupa timbangan, sabun cuci, pewangi pakaian, hanger, jumuran, dan lainnya pokoknya senilai 6 juta rupiah secara tunai. Maka pencatatannya itu perlengkapan sebesar 6 juta rupiah di debit dan kasnya di kredit sebesar 6 juta rupiah. Lalu tanggal 6 Maret membeli kendaraan senilai 20 juta rupiah secara tunai. Di sini kendaraan di debit 20 juta rupiah dan kasnya di kredit sebesar 20 juta rupiah. Lalu tanggal 6 Maret menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta secara tunai. Nah, di sini kan menyewa ruko. Seharusnya di sini pencatatannya menggunakan metode real, namun di sini saya mencatat menggunakan metode nominal sehingga di sini sewa dibayar di muka terhadap kas sebesar 48 juta rupiah.
Lalu nih tanggal 10 Maret menerima jasa laundry antara lain jasa cuci setrika 5 kilo secara tunai, 5 kilo secara kredit, jasa setrika 7 kilo secara tunai, 8 kilo secara kredit, jasa cuci kering sebesar 8 kilo secara tunai. Nah, tadi jasa cuci setrika itu 10.000 per kilonya, jadi 50.000 tunai dan 50.000 kredit. Lalu setrika itu 8.000 per kilonya, jadi 56.000 tunai dan 64.000 secara kredit. Lalu cuci kering itu harganya 6.000 per kilonya, jadi 48.000 secara tunai. Nah, dijumlahkan, maka pencatatan pada jurnal umumnya di sini ada kas sebesar Rp154.000 di debit, piutangnya karena masih kredit, tadi yang kredit, jadi Rp114.000 di debit, dengan pendapatannya sebesar Rp268.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 12 menerima jasa laundry antara lain jasa cuci setrika sebesar 5 kg secara tunai, 3 kg secara kredit, jasa setrika 4 kg secara tunai dan 2 kg secara kredit, dan jasa cuci kering 6 kg secara tunai. Cuci setrika tadi 10.000, 50.000 tunai dan 30.000 kredit, 8.000 jadi 32.000 tunai dan 16.000 kredit. Lalu jasa cuci kering itu seharga tadi 6.000 jadi 36.000. Nah, di total maka pencatatannya yaitu kas sebesar Rp118.000, Rp118.000 di debit. Lalu piutang sebesar Rp46.000 di debit dan di kreditnya pendapatan jasa sebesar Rp164.000. Lalu tanggal 14 membayar beban utilitas senilai Rp1.500.000 secara tunai. Maka pencatatannya yaitu beban utilitas sebesar Rp1.500.000 di debit dan kas sebesar Rp1.500.000 di kredit. Lalu tanggal 16 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg. Tadi cuci setrika seharga 10.000, berarti 50.000 dan jasa setrika sebesar tadi 8.000, jadi 64.000. Maka pencatatannya yaitu kas sebesar Rp114.000 di debit dan piutang sebesar Rp114.000 di kredit. Tanggal 18 Maret terjadi transaksi membeli perlengkapan laundry berupa sabun cuci dan pewangi pakaian sebesar Rp500.000 secara tunai. Nah, pencatatannya yaitu perlengkapan sejumlah Rp500.000 di debit dan kas sebesar Rp500.000 secara di kredit. Lalu tanggal 19 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika 3 kg dan jasa setrika 2 kg. Cuci setrika tadi 10.000 maka 30.000 dan jasa setrika itu 8.000 jadi 16.000. Jadi pencatatannya pada tanggal 19 maka kas di debit Rp46.000 dan piutang di kredit sebesar Rp46.000. Tanggal 20 menerima jasa laundry antara lain jasa cuci kering sebesar 10 kg secara tunai, jasa cuci setrika, dan lalu selanjutnya jasa setrika 8 kg secara kredit, jasa cuci kering 8 kg tunai dan 5 kg kredit. Maka pencatatannya yaitu kas sebesar Rp148.000 di debit, piutang sebesar Rp94.000 di debit, dan pendapatan jasa sebesar Rp242.000 di posisi kredit. Kita lanjut ke tanggal 22. Menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20. Jasa cuci kering tanggal 20. 5 kg secara kredit berarti. Maka pencatatannya adalah kas di debit sebesar Rp30.000. Jadi
kas sebesar Rp30.000 di debit dan piutang sebesar Rp30.000 di posisi kredit. Lalu kita lanjut ke tanggal 24 Maret, menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg, tanggal 20, berarti kan 8 kilo. Maka pencatatannya pada jurnal umum yaitu kas di posisi debit sebesar Rp40.000 dan piutang di posisi kredit, karena tadi bayar utang, jadi sebesar Rp40.000. Bukan bayar utang, tapi dibayarkan hutangnya gitu. Tanggal 25 menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika sebesar 3 kg, tanggal 20. Jasa cuci setrika. Jasa setrika, setrika 3 kg berarti 8 kali 3 24.000. Maka pencatatannya yaitu kas sebesar Rp24.000 di posisi debit dan piutang sebesar Rp24.000 di posisi kredit. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 26 menerima jasa laundry antara lain jasa cuci setrika 10 kg tunai, 8 kg kredit, jasa setrika 12 kg secara tunai dan 8 kg secara kredit, jasa cuci kering sebesar 6 kg secara tunai dan 10 kg secara kredit. Nah, maka pencatatannya pada jurnal umum yaitu kas sebesar Rp232.000 di debit, piutang sebesar Rp204.000 di debit, dan pendapatannya sebesar Rp436.000 di posisi kredit. Kita lanjut ke transaksi tanggal 28. Lewat. Transaksi pada tanggal 28 Maret, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai Rp1.250.000. Maka pencatatannya yaitu prive sebesar Rp1.250.000 di posisi debit dan kas sebesar Rp1.250.000 di posisi kredit. Nah, pada tanggal 29 Maret, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kg, tanggal 26. Cuci setrika tadi 10.000 per kilonya, jadi langsung aja 80.000. Tanggal 29 nih, kas di posisi debit Rp80.000 dan piutang di posisi kredit sebesar Rp80.000. Kita lanjut ke posisi 30, ke transaksi tanggal 30. Membayar gaji karyawan 5 karyawan senilai 3 juta per karyawannya secara tunai. Jadi pencatatannya pada jurnal umum yaitu beban gaji sebesar Rp15 juta di posisi debit dan kas sebesar Rp15 juta di posisi kredit. Lalu kita lanjut transaksi pada tanggal 31. Menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg tanggal 26. Nah, maka pencatatannya yaitu kas sebesar Rp64.000 dan piutang sebesar Rp64.000. Lalu tanggal 31 kembali kita melakukan transaksi untuk kedua kalinya, menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering 5 kg tanggal 26. Cuci kering itu tadi 6.000, maka langsung aja dikaliin 5. Maka pencatatannya yaitu kas sebesar Rp30.000 di debit dan piutang sebesar Rp30.000 di posisi kredit. Nah, setelah melakukan pencatatan jurnal umum, kita melakukan pencatatan buku besar. Jadi setelah setiap tanggal yang telah kita masukkan, kita upload ke buku besar. Nah, seperti ini di kas. Ini setoran awalnya tadi kan ada 250 juta. Lalu tanggal 2 ada pembelian peralatan sebesar 24 juta secara di kredit, mengeluarkan duit. Itu jadinya 226 juta. Nah, seterusnya ketemulah saldo akhir untuk kas itu ada 125 juta 230.000 rupiah. Nah, begitupun selanjutnya untuk akun selanjutnya piutang usaha itu per tanggal dicatat dengan saldo akhirnya 30.000 rupiah. Lalu ada perlengkapan juga. Di sini ada saldo awalnya tadi transaksi tanggal 4 6 juta rupiah dengan
saldo akhirnya transaksi tanggal 18 itu Rp6.500.000. Lalu ada akun mesin cuci 9 juta, akun penyusutan mesin cuci 93.750. Lalu ada mesin pengering, lalu ada setrika uap, ada kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, sewa dibayar di muka, modal, privo, beban utilitas, beban gaji, dan beban perlengkapan. Itu kita upload dari setiap tanggal, seharusnya dari jurnal umum langsung kita upload ke buku besar. Bunga sewa, dan terakhir itu ada pendapatan jasa. Setelah kita melakukan input buku besar, kita melakukan penginputan neraca saldo. Jadi sisa saldo yang ada di buku besar, ini saya contohkan kas nih, ada Rp123.230.000. Nah, di sini diambil dari sisa dari saldo yang ada di buku besar. Saldo akhirnya nih besar Rp125.230.000 nih saldo kas. Jadi di sini ya, di neraca saldonya maka harus sama 125 juta itu 5 ya maaf. Rp125.230.000. Begitupun akun-akun selanjutnya, sehingga bertemulah totalnya jadi Rp251.110.000. Setelah melakukan input ke neraca saldo, kita melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini kita lihat data-data yang disesuaikan. Yang pertama ada perlengkapan yang tersisa senilai Rp2 juta. Nah, di sini saya menggunakan metode real atau harta. Jadi, beban perlengkapan sebesar Rp4.500.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp4.500.000. Karena metode harta yang terpakai, jadi Rp4.500.000 itu. Lalu untuk yang data yang disesuaikan data kedua, penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Di sini nih, tadi mesin cucinya itu ada saldo sebesar Rp9 juta. Rp9 juta itu kita bagikan dengan umur dari ekonomisnya mesin cuci, kita lihat ke atas. Umur ekonomisnya mesin cuci 8 tahun. 8 tahun itu kita buat per bulan 12. Nah, jadi 9 juta dibagikan 96 karena 96 bulan. Jadi ketemulah saldo Rp93.750. Jadi beban penyusutan mesin cuci sebesar Rp93.750 dan di kreditnya akumulasi penyusutan mesin cuci sebesar Rp93.750. Lalu kendaraan sendiri saldo akhirnya tadi atau saldonya itu berjumlah Rp20 juta. Dengan umur ekonomisnya ini tadi ada di atas, kendaraan 5 tahun. Jadi 5 tahun itu kita jadikan per bulan juga 12, jadi 12 kali 5 60. Kita bagikan 20 juta itu dengan 20 bulan. Nah, jadilah ketemulah beban penyusutan kendaraan sebesar Rp333.333 dengan akumulasi penyusutan kendaraannya di posisi kredit Rp333.333. Nah, data yang disesuaikan selanjutnya yaitu ini ada pada data ketiga sewa yang belum terpakai senilai Rp46 juta. Nah, di sini tadi aku menggunakan metode harta. Jadi beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Jadi penggunaannya yang telah terpakai jadi 2 juta. Jadi Rp2 juta di posisi debit dan Rp2 juta sewa dibayar di mukanya di posisi kredit. Nah, setelah melakukan jurnal penyesuaian, kita cek langsung kita melakukan jurnal penyesuaian, maka kita melakukan input neraca saldo. Nah, neraca saldo ini ada
akun neraca saldo yang awal tadi dipindahkan saja langsung. Lalu ada jurnal penyesuaian yang tadi kita sudah bahas, data yang disesuaikan, dipindahkan, dan neraca saldo yang disesuaikan. Jadi neraca saldo yang disesuaikan ini hasil dari neraca saldo yang disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, sehingga bertemulah gini. Sebagai contoh, gini ada penyesuaian tadi di bagian perlengkapan. Misalkan nih, neraca saldo Rp6.500.000. Lalu ada jurnal penyesuaiannya sebesar Rp4.500.000. Maka neraca saldonya yaitu Rp2.000.000 karena masih lebih besar debit dibandingkan kreditnya. Begitupun seterusnya sehingga bertemulah neraca saldo yang disesuaikan dengan totalnya yaitu Rp251.537.083. Begitupun debit dan kreditnya harus balance. Nah, selanjutnya kita ke laba rugi atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisikan akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Jadi akun-akun yang ada di neraca yang hanya pendapatan dan beban saja diteruskan atau dilanjutkan ke laporan laba rugi. Nah, setelah kita amati, jadi barista laundry ini mengalami kerugian. Karena apa? Karena pendapatannya itu jauh lebih kecil dibandingkan bebannya. Di sini pendapatannya hanya Rp1.110.000. Sedangkan bebannya di sini lebih banyak, sebesar Rp23.427.083. Nah, jadi barista laundry sendiri ini mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar Rp22.317.083. Nah, setelah laporan laba rugi, kita menyusun ke neraca saldo. Nah, akun-akun neraca saldo sendiri adalah akun-akun harta atau akun-akun yang selain pendapatan dan beban. Di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, kendaraan, sewa dibayar di muka, modal, privo, lalu ada akumulasi penyusutan. Nah, setelah kita menyusun neraca saldo, kita lanjut ke laporan laba rugi. Tadi sudah saya jelaskan tadi dari pendapatan dan beban. Di sini ada pendapatan operasional, pendapatan jasa, dan beban operasional lalu beban administrasi dan umum. Sehingga di sini ruginya dari perusahaan tersebut adalah Rp22.317.083. Nah, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Di sini modal awalnya Rp250 juta dengan tambahan atau pengurangan investasi tadi ruginya lalu dengan PRIF. Jadi modal akhir bulan Maretnya di sini Rp226.432.916. Nah, setelah itu kita lanjutkan laporan neraca. Laporan neraca itu laporan yang hanya berisikan akun-akun harta saja. Nah, di sini ada aset lancar, aset tidak lancar. Jadi total asetnya ada Rp226.432.916. Begitupun di akun pasifanya yaitu ada utang atau ada modal dari Nona Sofiola sebesar Rp226.432.916. Jadi balance antara aktiva dan pasifa harus sama. Kita lanjut ke jurnal penutup. Nah, di sini akun-akun yang ditutup itu akun-akun pendapatan dan beban. Dan juga privo, nih, pendapatan jasa tadi Rp1.110.000 di posisi harusnya pendapatan itu posisi kredit, karena ditutup kita balik aja, jadi pendapatannya di posisi debit dengan kreditnya ikhtisar laba rugi. Begitupun dengan beban saldo awalnya itu harusnya di posisi debit, karena kita tutup jadi ikhtisar laba rugi dulu Rp23.427.083. Nah, lalu di kreditnya ada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan mesin cuci, beban penyusutan kendaraan, dan beban sewa. Lalu kita menutup akun privo. Jadi privo tadi di posisi awalnya adalah
debit, kita balik aja di modalnya 1.250.000 di posisi debit, dan prefernya di posisi kredit sebesar 1.250.000 rupiah. Lalu kita tutup karena ini rugi, jadi modalnya di posisi debit sebesar 22.317.083 rupiah, dan intisari laba ruginya di posisi kredit. Setelah kita melakukan jurnal penutup, kita lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi setelah tadi ada akun-akun yang ditutup, nah dari akun-akun ditutup itu kita lanjutkan, jadi ada akun-akunnya hanya kas, piutang usaha, perlengkapan, mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, kendaraan, sewa dibayar di muka, modal, akumulasi penyusutan mesin cuci, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Karena akun-akun pendapatan, beban, dan privo tadi kan sudah ditutup di jurnal penutup. Di sini dengan total saldonya ada Rp226.860.000. Antara debit dan kreditnya harus balance. Nah, selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik di sini adalah tujuannya untuk membalik akun-akun tambahan pada akun neraca saldo tadi setelah adanya jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada sewa dibayar di muka dan beban sewa. Tadi saya menggunakan metode harta ya. Jadi tadi kan beban sewa di debit. Jadi kita langsung dibalik aja beban sewa dibayar di mukanya di posisi debit dan beban sewanya di posisi kredit dengan nominal 2 juta di debit dan 2 juta di kredit. Nah, sekian dari siklus akuntansi barista laundry bulan Maret dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan banyak gangguan dari suara maupun dari program yang ada di komputer, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.